Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas lebih dalam ya, satu bab spesifik dari bukunya David Rosen, 99 Strategi Negosiasi. Fokus kita bab 36. Apakah target Anda kekurangan sumber daya? Nah, sumber kita ya jelas, buku ini. Betul. Jadi misi kita nih, mau coba bongkar gimana sih caranya menilai kondisi finansial lawan negosiasi kita, atau target gitu ya istilah di buku ini. Dan yang lebih penting, gimana info ini, kata Rosen, bisa jadi semacam senjata gitu. Yuk kita kupas. Iya, bab 36 ini penting banget karena menyoroti krusialnya tahu kondisi target kita. Apalagi kepepet atau enggak, terutama soal finansial. Rosen anggap ini info strategis loh. Oke, jadi jelas ya kenapa ini penting. Tapi pertanyaannya gimana caranya kita tahu? Kan info kayak gini biasanya ditutup-tutupi banget. Nah, itu dia. Buku ini kasih beberapa pendekatan sih. Pertama, dengerin baik-baik omongan mereka. Kata Rosen, seringkali ada petunjuk verbal. Yang tanpa sadar keluar. Petunjuk verbal ya, Kayak keluhan halus soal budget gitu. bisa jadi. Atau mungkin ada bicaranya nunjukin tekanan. Tapi ya itu, nggak bisa cuma andalkan itu aja. Iya juga sih. Negosiator jago kan pinter nyembunyiinnya. Makanya, poin kedua, riset sendiri. Zaman sekarang kan gampang ya, cari online, berita perusahaan, laporan keuangan kalau publik, diskusi di forum industri, itu bisa bantu banget. Terus, ada lagi cara yang lebih proaktif menurut buku ini. Coba deh telepon santai aja sebelum negosiasi. Telepon? Ke siapa? Ya, ke orang yang tepat di jaringan Anda, atau kalau memungkinkan ya mungkin orang di perusahaan target. Tapi ini mesti hati-hati soal etika dan jangan sampai ketahuan ya. Cuma ngobrol ringan aja, kadang bisa dapat insight soal kondisi internal mereka. Wah, jadi kayak main detektif finansial gitu ya, cari-cari petunjuk. Ada nggak indikator spesifik yang disebutin Rosen? Yang lebih jelas gitu, selain feeling? Ada, konkret kok. Misalnya nih, perusahaan target lagi rekrut banyak orang nggak? Itu bisa jadi tanda sehat. Oke. Atau sebaliknya, ada berita PHK, nah ini bisa jadi sinyal mereka lagi tertekan. Mungkin butuh deal cepat. Terus, lihat juga ada tuntutan hukum gede nggak, ada ganti-ganti manajemen nggak, itu semua bisa jadi indikator. Masuk akal. Satu lagi yang sering kelewat tapi penting, kapan akhir tahun fiskal mereka? Akhir tahun fiskal? Loh, kenapa itu penting emangnya? Nah, gini, biasanya deket-deket akhir periode itu tekanan internal naik. Entah buat capca target, habisin budget sisa. Ini bisa bikin mereka jadi lebih fleksibel soal uang. Atau malah sebaliknya, jadi lebih kaku, tergantung kondisi. Tahu siklus ini kasih kita gambaran soal tekanan waktu mereka. Wah, menarik banget nih. Jadi ingat kutipan di buku itu. Negosiator yang baik tahu apa yang nggak dikatakan target. Jadi kalau dirangkum nih, artinya apa semua info ini buat Anda para pendengar pas lagi negosiasi? Implikasinya, ya menurut kacamata Rosen yang cenderung kompetitif, itu info ini bantu Anda petakan titik lemah atau tingkat putus asa target buat deal. Tahu keterbatasan sumber daya mereka, itu bikin Anda bisa sesuaikan tawaran. Mungkin bisa nekan lebih keras atau sebaliknya, tahu kapan mesti sedikit ngalah buat dapat yang lebih besar. Jadi intinya buat maksimalkan hasil buat diri sendiri ya pendekatannya. Betul, pendekatan buku ini umumnya gitu. Tapi ini juga buka kemungkinan mikirin konsesi lain yang bukan cuma uang. Oke, jadi intinya ya menilai sumber daya target itu gabungan dari observasi, riset, sama kepekaan baca sinyal-sinyal gitu ya. Salah satu alat penting lah ya di kotak perkakas negosiator versi Rosen. Sip, dan ini sebagai pemikiran terakhir nih buat Anda renungan. Coba bayangin, kalau Anda tahu target Anda memang lagi cekak sumber dayanya, itu gimana bisa ngubah prioritas mereka? Mungkin ada hal-hal non-moneter, kayak syarat bayar yang lebih longgar, atau jaminan jangka panjang, atau bahkan publisitas positif dari deal itu yang tiba-tiba jadi berharga banget buat mereka. Sesuatu yang mungkin gak kepikiran Anda tawarkan kalau fokusnya cuma di angka aja. Ini bisa jadi kunci buat win yang gak terduga loh. Itu dia pembahasan kita soal bab 36 dari buku David Rosen. Semoga nambah perspektif baru ya buat negosiasi Anda nanti. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di penelusuran berikutnya ya.